berikan. Pagi, salam sejahtera kita semuanya. Baik, Pak Kadis, kabar baik ya Pak hari ini di sela kegiatan. Amin. Kabar baik. Oke, baik, kita di Dinas PKP Kota Pekanbaru. Betul Bapak? Ya, Dinas Oke. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Baik, warga Kota Pekanbaru dari Metro Issue, hari ini kita ingin mengupas terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas PKP Kota Pekanbaru tentunya, dan juga kita ingin mengambil sebuah informasi yang mungkin selama ini masih belum kita kenal atau belum kita ketahui lebih jauh tentang dinas kita, dan kemudian apa saja yang sudah dilakukan secara data untuk masyarakat. Dalam kesempatan ini Pak Kadis akan menjelaskan apa peran dan fungsi dari Dinas PKP Kota Pekanbaru, dan kemudian apa saja yang telah diperbuat untuk masyarakat, dan tentunya untuk mendukung kesuksesan kinerja pemerintah Kota Pekanbaru. Pak Burhan Guning, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan tugas dan fungsi dinas kita kepada publik. Seperti apa ini Pak Kadis? Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru itu menangani urusan sub kebakaran dan evakuasi penyelamatan. Nah, jadi dalam hal terjadinya 65 atau kebakaran, kita bertugas untuk melakukan pemadaman, evakuasi korban, kemudian menekan risiko daripada kebakaran tersebut. Nah, kemudian dengan Permendagri nomor 16 tahun 2018, kita juga ada penambahan tupoksi, yaitu dalam hal evakuasi penyelamatan, segala sesuatu yang mengganggu, mengancam warga kita di luar kebakaran, ya kita juga wajib hadir memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, baik itu mungkin dari ular berbisa, kemudian dari lebah, tawon, kemudian dari biawak, dari buaya yang termasuk mengganggu kenyamanan lingkungan mereka. Kita hadir bersama mereka pada saat mereka sudah menginformasikan kepada kita. Nah, hal kedua yang sudah kita lakukan di dinas kita ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru ini memiliki 9 pos pemadam kebakaran, dan 9 pos pemadam kebakaran itu sekaligus pos penanganan informasi apa yang terjadi pada masyarakat kita termasuk bencana. Nah, jadi kita dari 15 kecamatan saat ini, kita yang sudah punya ada 9 pos pemadam kebakaran. Mereka lah yang standby, ya, standby memberikan pertolongan kepada warga kita sesuai dengan informasi. Karena dalam hal pelayanan saat ini, kita sudah punya aplikasi untuk mempercepat pelayanan kita kepada masyarakat, ya, jadi namanya Smart Rescue Madani. Itu kita bangun melalui
website, kemudian ada laporan emergensi 112, ada melalui dengan panggilan telepon manual, ada juga melalui WhatsApp gitu. Jadi kita berikan solusi ke masyarakat melalui mana mereka bisa melaporkan kejadian itu kepada kita secepatnya, maka kita akan hadir ke TKP secepatnya juga. Dengan cepatnya kita hadir di sana, otomatis kita akan menekan risiko terjadinya kebakaran di sana, terjadinya korban, dan menekan risiko harta benda mereka. Nah, itu yang kita persiapkan saat ini, dan kita berharap ke depannya seluruh kecamatan di kota ini memiliki pos pemadam kebakaran yang sekaligus juga bisa difungsikan menjadi pos bencana. Nah, jadi aplikasi yang kita bangun itu saat ini begitu terjadi kebakaran, alarm di OKK kita itu sudah berbunyi dan seluruh pos sudah berbunyi, maka nanti mereka melihat Google di mana letak kebakaran, mana pos terdekat itu yang meluncur duluan. Nah, mana pos terdekat itu yang meluncur duluan, pos lain standby kala dibutuhkan bantuan untuk warga kita. Nah, itu kita harapkan bisa membantu warga kita dalam pelayanan penanggulangan kebakaran dan evakuasi penyelamatan di Kota Pekanbaru. Terima kasih. Oke, baik Pak Kadis, kinerja dinas ini juga menentukan peningkatan layanan pemerintah Kota Pekanbaru tentunya. Nah, tentunya kita juga ingin mendengar secara data informasi apa yang sudah ditangani oleh dinas kita ini, dan kemudian apa saja yang mungkin sering dijumpai dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat Dinas PKP Kota Pekanbaru, Pak Kadis. Ya, jadi hal yang kita kerjakan ya. Untuk data tahun 2022, kita sudah melakukan pemadaman gedung sekitar 131 kali. Kemudian kebakaran gedung yang kita tangani di luar Pekanbaru, karena Pekan Sekawan, Kampar, Pelalawan, dan Siak, kita menangani sekitar 14 kali. Kemudian penanganan evakuasi ular yang masuk ke rumah penduduk ada 102 kali. Penanganan tawon dan lebah itu ada 150 kali. Kemudian biawak ada 32 kali. Kemudian melepaskan cincin daripada masyarakat kita yang ya mungkin tidak bisa dilepaskan lagi ada 46 kali. Kemudian ada mobil terpuruk, kita lakukan evakuasi ada 8 kali. Kemudian pohon tumbang ada 38 kali. Kemudian menyelamatkan, hewan peliharaan daripada warga kita, baik kucing ataupun anjing, itu ada sekitar 29 kali kita lakukan. Jadi 1 tahun ini menjelang 3 minggu lagi nih, ini kan tanggal 9 ya. Nah, kita sudah melakukan hampir 600 kali evakuasi penyelamatan terhadap warga kita. Nah, berarti kalau kita ambil rata-rata, berarti dinas ini melakukan kegiatan rata-rata 1 hari itu ada evakuasi atau penyelamatan dilakukan terhadap warga kita. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kedepannya ini kita minta juga warga Pekanbaru tetap siaga, waspada, ya termasuk antisipasi kebakaran 65 ini. Itu kan pada umumnya sumber penyebab kebakaran itu kan pada umumnya kan korsleting listrik. Maka kita himbau kepada warga kita, tolong dicek jaringan di rumahnya. Ya, dicek apakah mungkin masih standar SNI atau mungkin pemanfaatan arus listrik yang overkapasitas. Nah, kadang-kadang kan masyarakat kita ini coknya itu sambung menyambung. 1 titik itu bisa sampai 3 atau 4. Nah, sambungan gitu. Nah, sementara kan dia punya bobot, ada limit. Nah, itu kadang-kadang sampai menghitam gitu. Nah, itu yang bisa mengakibatkan salah satu sumber api gitu. Nah, itu yang sudah kita lakukan, dan kita berharap nanti seluruh kota ini ada kecamatannya punya pos pemadam kebakaran, kemudian armada kita, fasilitas kita memang masih kurang ya. Nah, kita berharap pemerintah Kota Pekanbaru bersama pemerintah Provinsi Riau, juga kita berharap bantuan dari kementerian ini berangsur bisa dibenahi sehingga pelayanan lebih maksimal, lebih proporsional, dan terutama meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sini. Karena kita sekarang punya tenaga rescue sekitar 16 orang. Yang 16 orang itu masing-masing punya skill. Bagaimana cara menangkap ular, itu ada ahlinya. Ya, bagaimana cara menangkap hewan liar, itu ada ahlinya. Nah, termasuk bagaimana cara mengevakuasi korban yang sedang terjebak. Orang mau bunuh diri. Atau bagaimana cara menyelamatkan, mengangkat orang yang tenggelam. Semuanya anggota kita itu kita persiapkan sesuai dengan skill masing-masing.
Untuk sementara itu tidak. Oke, ada 600 kasus yang sudah ditangani, kemudian keterbatasan sarana prasarana juga menjadi kendala yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, ada berapa personel dan bagaimana cara membagi 24 jam dinas ini memberikan layanan kepada publik? Karena juga wilayah Pekanbaru tidak cukup, artinya Pekanbaru cukup luas juga begitu. Bagaimana ini bisa mengakomodir wilayah dan juga jumlah pengaduan yang masuk dengan keterbatasan sarana prasarana dan SDM yang ada, Pak Burhan, seperti apa ini ada? Ya, jadi jumlah SDM kita sekarang ini itu ada 283 orang. Ya, nah itu dibagi 16 orang di situ adalah tenaga rescue. Nah, yang sisanya adalah tenaga operasional, pemadam kebakaran. Nah, yang ini kita bagi 3 peleton, ya, Yuda, Brahma, Jaya. Nah, mereka bekerja sekali 24 jam. Ya. Jadi ada kelompok rescue, ada kelompok tenaga operasional. Setiap kejadian yang pertama turun ke TKP adalah rescue. Oke. Nah, mereka melihat apakah ini perlu, mereka yang lebih tahu. Maka mereka memiliki sebetulnya skill yang lebih mumpuni, ya. Nah, mobil kita sekarang ada sekitar 16. Rescue kita ada 2. Jadi mobil di kota itu idealnya sebetulnya di angka 30. Begitu jauh, 30 gitu. ya. Nah, rescue kita itu maunya ada 4. Karena melihat perkembangan pesatnya kota kita ini, harus ada rescue di Pekanbaru Utara, Selatan, Timur, Barat. Nah, itu antisipasi pada saat terjadi 65 bersamaan atau kejadian yang bersamaan pada jam yang sama, tahun yang sama, kemana rescue ini akan diberangkatkan. Gitu. Karena pengalaman tahun kemarin 3 kejadian bersamaan, mobil 1 rescue. Nah, kemana mobil yang 1 ini? Apa mungkin alatnya dibagi-bagi? Nggak bisa, karena itu terpadu. Nah, maka saya putuskan lihat kejadian di mana lebih berbahaya, di mana lebih membutuhkan, kesana diberangkatkan. Nah, yang 2 lagi dengan memberangkatkan MPK, mereka berusaha untuk memadamkan api. Nah, itu yang kita harapkan. Ke depan ini bisa jadi 4, sekarang sudah 2, kita dapat bantuan tahun ini. Nah, jadi pelayanan profesional itu kan harus didukung dengan fasilitas yang ada. Nah, bagaimana mengatasinya supaya ini bisa dilaksanakan? Kalau berdasarkan jumlah yang kita butuhkan saat ini, kota kita sebetulnya harus 600 orang tenaga damkar kita. 600 orang untuk di 15 kecamatan. Berarti 600 orang bagi 3 peleton, 201 peleton. Nah, kalau kita misalnya kita buat aja 1 peleton itu di setiap kecamatan itu ada 10 orang. Nah, kita 15 orang, sudah 150 gitu. Nah, di Mako, di OKK yang terima informasi gitu. Nah, idealnya seperti itu, dan itu kita sampaikan ke kementerian. Nah, kenyataan sekarang yang ada kan hanya 283. Nah, yang ada ini kita maksimalkan. Ya, kita maksimalkan. 1 mobil NPK itu dinahodai 6 orang. 1 driver, ya, kemudian 1 yang pegang radio, menghitung, menginformasikan apa yang dibutuhkan di lapangan, 2 untuk penyelamat, 2 untuk memadamkan. Nah, kenyataan kami sekarang ini padamnya pakai 4, karena kondisi tadi. Nah, di situ yang terjadi. Kemudian ya alhamdulillah kami sekarang ini ada Red Car, relawan pemadam kebakaran, perpanjangan daripada dinas ini kepada warga kita. Di setiap kelurahan kita itu sekarang sudah ada 2 orang yang kita siapkan relawan kita. Relawan itu tanpa gaji, tapi mereka kita benahi, kita latih, ya, dan mereka nanti mengasih informasi dulu sama kita. Kalau mereka bisa mengatasi, kami tidak perlu hadir, tinggal kami catat data. Tapi kalau misalnya harus hadir, ya ini lebih cepat. Maka mereka juga untuk aplikasi kita itu mereka harus bisa mengoperasikan untuk memberitahu informasi kepada pos terdekat yang ada di daerahnya. Jadi itu yang kita lakukan, yang sebetulnya juga SDM kita ini secara khusus rescue, kalau rescue itu sama dengan pasukan Kopassus Angkatan Darat lah gitu ya. Nah, mereka yang pasukan cepat yang mungkin memiliki skill yang lebih mumpuni. Garda depan. Garda depannya. Jadi ini juga maunya kalau misalnya kita 4 rescue, minimal kita 4 kali 6, 24 orang. Ya. 1 shift. Kita 1 peleton. Kita sekarang masih 16.
Nah, banyak damkar memang karena damkarnya belum merupakan OPD tersendiri, dia tidak ada reskunya. Tapi kita kan sudah OPD tersendiri ya. Malahan mungkin untuk Sumatera kita ini sudah sangat diperhitungkan, bahkan nasional sudah tahu, damkar Pekanbaru sudah tahu gitu kan. Nah, di sana saya sebagai kepala OPD selalu mengingatkan, melihat mana kebutuhan, ya, kemudian merangkul anggota, sehingga selalu saya ingatkan utamakan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Oke, dengan meningkatnya layanan yang diberikan kepada masyarakat jumlahnya sampai 600-an ini membuktikan begitu dekatnya warga Kota Pekanbaru dengan dinas kita ini, Bapak. Bukan berarti begitu ya, Pak ya. Dan kemudian beberapa waktu lalu juga kru dari damkar kita juga mengalami musibah begitu ya, Pak ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan seperti apa, Pak, kronologis yang Bapak terima sehingga salah satu dari kru damkar kita hingga meninggal dunia. Ya, jadi ya kami memang dalam keadaan berduka. Sampai sekarang anggota saya ini masih terobsesi dengan kejadian itu. Selalu saya sampaikan di apel, utamakan keselamatan, utamakan keselamatan. Sebelum turun, lengkapi safety Anda. Karena nyawa taruhannya. Ya, dengan moto pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Dan kenyataan itu yang terjadi kemarin. Nah, jadi anggota saya itu dengan semangat juangnya, semangat patriotnya, dia naik ke atas untuk mencegah supaya api ini jangan melebar ke rumah penduduk. Okay. Maka dia mengantisipasi harus dipadamkan dari atas supaya api ini padam. Nah, ternyata pada saat dia naik ke atas itu, ya nasib tak bisa kakinya terpeleset dan dia disambut oleh seng daripada gudang yang sudah menunggu di bawah. Nah, itu yang kena ke tubuhnya, sehingga anggota saya itu terpapar di sana dan langsung dibawa ke rumah sakit, dan dia pun ya pergi meninggalkan kami, meninggalkan keluarga. Siap dari rumah sakit kita semayamkan di sini, baru kita antar ke rumah duka, dari rumah duka baru kita antar ke tempat persaudaraan yang terakhir. Oke. Siapa beliau dan bagaimana beliau di mata teman-teman dan juga mungkin di mata Pak Kadis? Namanya Rian Mortir. Ya. Rian Mortir ini anggota rescue. Sudah berapa lama bertugas, Pak? Kurang lebih 4 tahun. Nah, jadi dia di rescue kan, berarti dia mempunyai skill yang secara khusus dia memiliki. Okay. Nah, jadi ya saking dekatnya teman-temannya, saya waktu itu saya perintahkan. Kebetulan saya waktu itu kan mempersiapkan lomba inovatif government award 2022 di Kementerian Negeri, karena yang tampil nanti waktu itu kan Pak Wali Kota yang langsung yang paparan di situ. Jadi kebetulan saya waktu itu diserahi tugas sebagai PLT Balitbang Kota Pekanbaru, saya persiapkan itu. Nah, saya dalam proses perjalanan anggota saya ini meninggal gitu. Nah, saya perintahkan siapkan semuanya, naikkan bendera setengah tiang. Nah, pulang saya dari Jakarta, langsung kita lakukan kunjungan ke keluarga, kemudian kita lakukan takziah di sini bersama-sama, dan alhamdulillah dari pihak BPJS Ketenagakerjaan memberi santunan kurang lebih 118 juta lebih ketika itu, di luar dari spontanitas teman-temannya, termasuk ASN yang ada di lingkungan kita. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali Kota, kalaupun dengan kondisi yang sangat sibuk, beliau masih sempat memerintahkan PJ Sekda Kota Pekanbaru untuk melakukan mengikuti acara pengukuran beliau ketika itu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ya inilah kejadian pertama yang kami alami, dan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk seluruh pasukan saya ini. Ya, ke depan kita berharap masyarakat Kota Pekanbaru itu semakin tangguh dalam bencana gitu. Dalam arti tangguh dalam bencana itu tidak cengeng. Nah, kadang-kadang hal yang kecil pun harus lapor ke sini gitu. Nah, contoh ada ular mungkin kecil, ya sebetulnya mungkin ada orang lapor damkar gitu. Nah, atau ada pohon tumbang. Nah, sebetulnya kan ada solusi kalau dengan
rasa kebersamaan gotong royong, kan bisa aja dieksekusi langsung di situ, ambil barang tanpa untuk melakukan itu kan tidak masalah gitu. Tapi kenyataan di lapangan kan masyarakat seperti itu. Bahkan ada yang iseng melaporkan ada kejadian 65, ternyata pada saat kita cek nggak ada gitu. Nah ini kan lebih bahaya lagi gitu kan. Nah itu yang terjadi saat kita hadapi. Maka dari situlah saya melihat kerjasama kami itu dengan kepolisian, dengan PLN, termasuk dengan BKSDA khusus untuk binatang yang mengancam kehidupan warga kita lakukan MOU. Nah jadi saya bangun aplikasi Smart Rescue Madani itu memang sesudah saya pelajari, mobil saya sudah sampai di TKP, tapi kok belum dilakukan pemadaman? Karena arus listrik belum dipadamkan. Ya, air kan penghantar listrik yang baik. Karena dia kan ada mineral-mineral lain di sana, partikel-partikel lain di sana. Nah, kalau istilahnya PLN tidak ada di TKP, maka proses pemadaman ini terhambat gitu. Nah, kemudian pada saat terjadi kebakaran, pada umumnya kan masyarakat kita ramai gitu, ramai nonton. Nah, akses mobil saya juga jadi susah, maka saya butuh ada pengamanan. Maka saya buatlah kemarin itu MOU antara Damkar ini, Pemko dengan Kapolresta Pekanbaru, kemudian MOU dengan PLN, dengan harapan begitu terjadi ada 65 kebakaran, polisi sudah tahu di mana lokasinya, PLN sudah tahu di mana lokasinya, maka sama-sama turun ke lapangan, eksekusi semakin cepat. Gitu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi yang aplikasi kita bangun ini, orang PLN sudah terkoneksi, orang Polri juga sudah terkoneksi, dia langsung kebakaran di sana gitu. Jadi polsek terdekat bisa turun, nah PLN mana gardu terdekat mereka bisa turun gitu. Nah itu yang kita lakukan. Nah khusus untuk evakuasi penyelamatan kita lakukan dengan BKSDA. Nah kan ada mungkin binatang yang terlindungi, harus dilindungi, sementara mungkin lepas ke pemukiman penduduk, itu juga harus kita amankan gitu. Termasuk yang mengancam, seperti kemarin di pinggir sungai itu kan ada buaya, nah sekitar 2 meter lebih, yang anggota kita amankan. Nah kita kasih supaya dikembalikan ke habitatnya gitu. Seperti itu, Indah. Oke, baik Pak Kadis, dengan paparan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada kolaborasi antar lembaga begitu ya Pak, untuk melakukan penanganan kebakaran dan juga penyelamatan di Kota Pekanbaru. Nah, bagaimana dengan partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah kota melalui dinas PKP ini agar ketika melakukan kegiatan ataupun ada hal-hal informasi seperti apa ini yang harusnya ada partisipasi yang aktif dari masyarakat, kemudian ada kerjasama dengan masyarakat. Misal ketika ada mobil operasional kita melaksanakan tugas, hendaknya seperti apa masyarakat memberikan ruang khusus kepada petugas-petugas kita, Pak Kadis. Oke, makasih. Jadi peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran itu, evakuasi penyelamatan sebetulnya jelas sih. Di SPM kami 114 itu jelaskan itu. Di peran masyarakat juga di undang-undang dijelaskan. Jadi pelayanan yang maksimal, yang proporsional itu bisa kita berikan jika pemerintah bersama masyarakat itu bisa bergandengan tangan, bersinergi. Ya, itu sebetulnya. Jadi dia berkolaborasi. Salah satu contoh, misalnya pada saat terjadi 65 kebakaran, sirennya kan bunyi. Ini kita minta kepada warga kita yang berkendaraan, tolong sih kasih akses gitu. Karena kita mengejar, ada di sana bencana, ada kebakaran yang mengancam nyawa orang, yang mengancam juga harta benda orang gitu. Kasih kita akses gitu. Ya kadang-kadang kan masyarakat ini dianggap aja, lalu orang yang respon langsung dia pasti pinggir. Nah kadang-kadang di situ, nah maka kita himbau melalui kesempatan ini, aturan kita ada di situ. Bahkan kita pun melawan arus pada saat terjadi, kita diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, misalnya ini jalan satu arah, kemudian kita masuk, itu bisa kita lalui pada saat terjadi insiden tersebut atau kejadian tersebut. Nah kemudian untuk dunia usaha, ya kita berharap sih, saya pandang dengan wali kota yang terdahulu sudah pernah sampaikan, idealnya Pak, seluruh pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan ini ya
bangunannya sudah disiapkan, maunya kita minta mereka menyiapkan juga safety-nya gitu. Safety dalam arti bukan hanya tabung racun api atau sertifikat layak fungsi, bukan. Nah, mungkin kalau kita katakan sekarang ini mall SKA atau Living World atau Trans atau Ciputra gitu kan, itu kan bangunnya itu kan ratusan miliar. Masa nggak bisa mampu belikan satu armada di situ? Ya, dengan harga mungkin hanya 1,5 M. Nah, dari kita pasukannya yang mengoperasikan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kita gitu. Nah, ini dia standby di tempat dia. Nah, tapi pada saat terjadi ada kebakaran di wilayah sekitar mall tersebut, kan bisa kita pakai ke sana. Itu kan membantu pemerintah pengadaan fasilitas tadi gitu. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi peran dunia usaha itu di situ, atau mungkin melakukan kerjasama. Ya, jadi kerjasama termasuk dengan seluruh pusat-pusat perbelanjaan, kantor-kantor. Karena banyak kejadian saat ini ada tabung racun api di TKP, tapi tidak ada yang bisa memanfaatkan menggunakannya. Maka kan perlu ada edukasi, ada sosialisasi. Itu kita lakukan sekarang ini, dilatih. Misalnya rumah sakit A, itu dilatih supaya mereka tahu menggunakan racun api tersebut gitu. Nah, kemudian fungsi daripada hidran yang ada di situ juga harus dicek layak enggak, jalan enggak gitu kan. Jangan nanti pada saat terjadi 65 fasilitas yang ada di situ enggak berfungsi sama sekali. Nah, seperti kejadian 4 tahun yang silam gitu kan. Nah, harapan kita itu masyarakat kita berperan. Salah satu peran masyarakat kita itu yang kita harapkan adalah lengkapi safety. Paling tidak ya rumah itu ada tabung racun apinya lah. Nah, itu kita harapkan. Baik Pak Kadis, tadi Bapak menyinggung sedikit tentang bahwa ada juga kegiatan dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan oleh dinas kita ini dalam hal penggunaan alat-alat kebakaran yang ada di satu perkantoran. Nah, apakah ada kegiatan lain ini Pak yang mungkin melibatkan masyarakat untuk memberikan edukasi penanganan tentang kebakaran dan penyelamatan yang melibatkan publik atau lembaga agar tindakan awal penyelamatan ini bisa dilaksanakan secara mandiri terlebih dahulu sebelum hadirnya petugas kita di lapangan. Seperti apa nih Pak Kadis? Ya, jadi khusus edukasi sosialisasi itu ada kebetulan di pencegahan ya. Jadi pencegahan itu mereka melakukan pelatihan ke beberapa perusahaan termasuk rumah sakit, ya, pusat-pusat perbelanjaan termasuk sekolah-sekolah. Nah, bagaimana cara melakukan pemadaman manual paling tidak dulu mereka, masyarakat kita tahu. Jadi dia tidak gugup, ya, ketakutan pada saat terjadi 65 tersebut. Mereka kita latih. Nah, itu kita kerjakan secara rutin, kita surati mereka supaya mereka juga memahami pentingnya pendidikan pelatihan untuk itu. Nah, setiap hari Dinda, OPD kita ini di minimal 2 sekolah TK, SD. Mereka ingin melihat bagaimana kerja daripada pemadam kebakaran tersebut. Dan kebetulan kurikulum mereka memang itu diarahkan ke sana. Nah, jadi anak-anak itu sangat senang pegang selang hari kita itu, dan kita harapkan dengan kejadian dia megang selang itu dia tidak terlalu takut pada saat terjadi 65 itu. Dia tahu, dia tenang gitu. Jadi itu yang diberikan oleh penyuluh kita, kalau terjadi ini maka ini siapkan gitu. Nah, itu anak kecil masih. Nah, itu harapan kita. Jadi proses edukasi kemudian pelatihan ini kita berikan kepada warga kita. Tinggalkan ya kembali keterbatasan kadang-kadang dan kemauan daripada warga kita untuk itu. Nah, itu mungkin. Oke, berkaitan dengan gas LPG ini juga ditemui Pak ya, musibah ini. Mungkin apakah pernah juga ini petugas kita memberikan edukasi ketika ada tabung gas gitu yang bocor gitu. Apakah ini juga hal-hal kecil ini pernah dilakukan oleh dinas kita untuk memberikan edukasi cara penanganan kepada masyarakat Pak? Ya, jadi khusus perusahaan-perusahaan misalnya LPG ya termasuk lain-lain yang menyiapkan tabung gas ini, itu kan salah satu syarat untuk
dia menjadi apa namanya yang menjual tabung gas tuh. Oh, standar untuk ini ya Pak ya, membuka. Iya, membukanya dia kan harus mengurus itu dulu. Oke. Nah, dia kan harus melengkapi racun apinya di sana gitu kan. Nah, jadi sesudah dilengkapi baru mereka diperbolehkan untuk menjadi tempat penjualan gas LPG tersebut. Nah, kalau memang kita runut dari kejadian-kejadian yang ada saat ini, memang cenderung dia di korsleting. Tapi banyak kejadian juga akibat dari gas yang di rumah, ya, meledak dan lain sebagainya. Nah, mereka juga perlu diberikan edukasi tentang bagaimana cara mengatasi. Nah, itu yang sekarang saya suruh disiapkan oleh pencegahan, siapkan anggota pada saat acara ada di kecamatan, minimal ada di kecamatan, kita tampil di sana sosialisasi, memberikan edukasi pada warga kita. Nah, kalau bisa jangan yang laki-laki memerankan, tapi yang perempuan, supaya ibu-ibu itu juga tertarik. Jadi kalau misalnya yang Sri Kandi di sini disuruh untuk melakukan simulasi, maka ibu-ibu juga yang hadir di situ dia percaya diri, oh perempuan juga rupanya bisa gitu. Nah, kita berharap seperti itu ke depan, sehingga masyarakat yang kita ajak semakin tangguh terhadap bencana itu, dia kuat menghadapinya gitu kan. Nah, karena namanya bencana kan kita tidak bisa atur, kita hanya bisa melakukan menekan resiko daripada bencana itu, karena itu kan alam, ya. Nah, jadi tak bisa kita melawan alam, kita hanya bisa menekan, menyiapkan strategi bagaimana pada saat terjadi pada saat alam itu marah dengan kita gitu. Oke, baik Pak. Untuk melaksanakan tugas, apakah ada informasi terkait dengan relawan yang ada di setiap kelurahan, atau jika ada relawan-relawan yang mungkin nanti bersedia membantu kinerja dari dinas kita dan pemerintah kota terkait dengan tugas dari dinas PKP ini seperti apa ini Pak? Apakah memang ada komunikasi yang dibangun di tingkat kelurahan? Jadi seluruh relawan kita itu sama kita sudah terconnecting. Jadi pada saat terjadi ada sesuatu pada masyarakat, mereka sudah langsung informasi sama kita. Nah, tapi pada umumnya kalau memang itu bisa diatasi dia, karena dia sudah kita latih, dia hanya menginformasikan, Pak terjadi ada tadi 65 kecil, sudah kita atasi. Nah, seperti kan tidak perlu damkar hadir ke situ. Nah, tapi dengan adanya relawan itu kan mereka perpanjangan tangan kita. Namun itu kita tetap catat, kita inventarisasi, itu kejadian. Okay. Nah, jadi di 83 kelurahan kita ini itu semuanya terkoneksi dengan pencegahan. Oke. Dan kemudian relawan yang ada ini, apakah juga ada semacam arahan Pak, mungkin dari petugas-petugas di tingkat kelurahan seperti Babin dan lain sebagainya begitu? Seperti apa? Nah, kita harapkan relawan kita itu bisa berkolaborasi, ya, bersinergi dengan Babinsa dan Babin Katimas yang ada di kelurahan. Harapan kita seperti itu sebetulnya, supaya ini terpadu. Nah, kalau misalnya ada 65, ada Babinsa di situ, ada Babin Katimas, ada Damkar di situ. Nah, itu kan masyarakat kita kan merasa kenyamanannya lebih nyaman dibandingkan sama sekali tidak ada datang warga bantuan baik dari pemerintah maupun dari orang yang punya kompeten ke situ. Nah, kita harapkan ya seperti itu. Jadi Babinsa, Babin Katimas, kemudian termasuk dengan Tagana dan anak-anak muda yang menjadi relawan bisa menyatu dalam satu wadah itu. Itu kita berharap. Oke, dari data dinas Pak, ada berapa relawan yang tersebar di wilayah di setiap kelurahan kita ada 2 vaksin. 2 kali 83, berarti sekitar 166 orang. Nah, saya sih berharap di setiap RT ada. Nah, ini kan setiap kelurahan masih. Nah, misalnya kita berapa ribu RT, maunya setiap RT itu ada relawan kita gitu. Jadi kalau ada relawan kita di RT itu, masyarakat, oh itu kan relawan pemadam kebakaran, bisa dia langsung lapor gitu kan. Nah, sekarang kita masih di kelurahan deh. Nah, ini yang pelan-pelan kita angsur, ya seperti daerah lain membenahi ini. Jadi urusan sub kebakaran itu adalah pelayanan dasar yang harus dia mempunyai standar pelayanan minimal yang harus kita berikan, sama dengan pendidikan ada SPM-nya, kesehatan punya SPM, damkar juga punya SPM. Nah, jika SPM yang dibuat ini tidak bisa dipenuhi oleh kepala daerah kan bisa kena sanksi. Nah, tinggal kan kadang ya mungkin dengan kesehatan, pendidikan, PU
mereka lebih melihat ya. Nah, sementara banyak daerah sekarang ini kabupaten bawah damkar itu hanya eselon 4. Kalau eselon 3 udah lumayan, eselon 4 gitu. Nah kan ini kan bentuk perhatian yang kurang nih. Ya. Nah sementara damkar itu langsung urusan pelayanan dasar loh gitu kan. Betul. Jangan sesudah terjadi kejadian semua menyesal, semua gini. Nah mari kita dorong seluruh khusus untuk kabupaten kota yang ada di Riau ini berbenah, paling tidak mempunyai tipologi C. Saya kemarin dengan Pak Gubernur tahun kemarin saya bawa seluruh teman-teman saya kepala OPD 12 kabupaten kota ini bersilaturahmi dengan beliau, mendorong gubernur untuk menyurati seluruh bupati, wali kota supaya membuat OPD ini mandiri, gitu. Tidak tompang dengan Satpol, tidak tompang dengan BPBD, atau tompangkan mungkin dengan PU gitu. Tapi dia mandiri karena dia sub urusan pelayanan dasar. Gitu. Bagi kita yang memang sudah mencintai pekerjaan kita harapkan seperti itu. Nah, seperti itu. Itu Oke. dia. Pak Kadis, pembinaan terhadap relawan mungkin apakah mereka juga dibekali pengetahuan khusus, dan kami juga ingin mengetahui seperti apa nih dukungan Bapak PJ Wali Kota terkait dengan tugas yang dilakukan oleh dinas ini, karena dinas kita sangat dekat dengan masyarakat. Oke, jadi relawan itu kita latih sekali setahun. Nah, mengingatkan mereka. Nah, bentuk perhatian Pak Wali ya saya jempol lah. Karena beliau yang mengukuhkan ini, mengukuhkan relawannya masih beliau. Nah, kemudian tahun depan kita pengadaan MPK ada 2 unit. Ini kan salah satu bentuk perhatian yang luar biasa. Nah, kita ini ya mungkin untuk mendapatkan seperti itu susah gitu kan. Nah, beliau sangat komen dan dia berjanji ini dibenahi pelan-pelan. Sehingga seluruh kecamatan kita ini punya armada yang siap tempur memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu kalau yang kita lihat, dan beliau sudah datang ke sini dan beliau sudah pernah mengambil apel untuk anggota, mengasih semangat spirit kepada anggota supaya bekerja lebih baik ke depan. Oke, Pak Kadis, nanti kami juga izin untuk berkeliling di wilayah dinas kita, mungkin Monggo. didampingi oleh dengan pejabat lainnya, agar warga Kota Pekanbaru melihat seperti apa dinas kita persiapan dalam penanganan pelayanan kepada publik. Tapi sebelumnya kami juga ingin kembali mendengarkan pesan khusus ini kepada masyarakat, seperti apa dalam upaya tugas PKP bisa melaksanakan tugas dengan baik dan Pekanbaru bisa tertangani musibah-musibah yang ada di wilayah kita ini, Pak Kadis. Ya, kita memohon kepada seluruh masyarakat warga Kota Pekanbaru tetap siaga dan waspada. Jangan pernah lengah, karena namanya 65 termasuk sesuatu yang mengganggu kita di lingkungan itu datang tiba-tiba. Maka persiapkan gitu. Kalau misalnya 65 kebakaran, itu tadi kita siapkan kalau bisa lengkapi paling tidak ada tabung racun apinya, atau benahi juga jaringan listrik. Jangan memakai listrik secara berlebihan atau overkapasitas. Itu kita berharap. Sehingga ini kita meminimalisir menekan resiko bencana tersebut. Saya ajak, jadilah masyarakat yang tangguh akan bencana. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih dari Kota Pekanbaru Bertuah. Baru saja bersama kita Bapak Burhan Gurning, beliau adalah Kepala Dinas PKP Kota Pekanbaru. Pak Kadis, kami izin untuk selanjutnya berkeliling di Dinas PKP dan mudah-mudahan warga semakin dekat dan semakin mensupport seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kita dan mendukung pemerintah Kota Pekanbaru. Silakan, Dek. Selamat bertugas, Pak Kadis. Ya. Ya. Ada Ibu ini. Alhamdulillah. Izin Pak Kadis ini, Pak. Ya, silakan.
Belum. Sarapan lu dulu kali ya, Ilham?